Mari kita nyatakan komitmen kita, kesungguhan percaya kita, kesungguhan beriman kita dengan mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh. Tidak menduakan Allah dalam hidup ini, tapi hanya ada Allah satu saja yang kita sembah dan muliakan dalam Yesus Kristus. Dan bila Roh Kudus memampukan saudara dan saya mengasihi Allah dengan sungguh, lewat ketaatan kita, lewat kesetiaan dan bakti kita yang benar, dan lewat kecintaan kita, kesediaan kita, berbagi kasih dengan sesama. Shalom, salam sehat. Selamat berjumpa lagi dalam acara Biak, berbagi inspirasi Alkitab, edisi 31 Oktober 2021. Hari ini saudara-saudara bertepatan dengan Hari Reformasi Gereja dan juga HUT Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja yang ke-13. Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan minggu ini, kita akan merenungkannya dalam satu tema, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ponno pena ungkamali puang matua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita ingin disebut berbahagia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang telah mengenal Yesus Kristus, tentu kita ingin hidup kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Kita ingin hidup kita senantiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kerinduan kita yang terbesar ialah hidup kita sedang berjalan pada jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Nah, pertanyaan penting kita kemudian ialah, apa yang mesti kita lakukan, atau bagaimana supaya kita ini senantiasa menikmati kebahagiaan? Bagaimana supaya kita ini senantiasa disebut sebagai orang-orang yang berbahagia? Bagaimana dalam suka duka hidup yang kita temui, kita senantiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap berjalan pada rel menuju kepada kehidupan yang kekal. Firman Tuhan hari ini mengajar kita. Yang pertama, saudara-saudara, ialah kalau kita ingin disebut berbahagia, kalau kita merindukan supaya hidup kita senantiasa berjalan pada rel kebenaran menuju kehidupan yang kekal, dan kalau kita merindukan dalam pasang surut kehidupan ini, hidup kita tetap terjamin dalam keadaan yang baik-baik saja. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan seluruh potensi hidup kita. Apa artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Itu berarti, saudara-saudara, bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya. Hanya Tuhan yang esa dalam kehidupan kita, tidak ada yang lain. Seperti kredo orang Israel yang diungkapkan dalam kitab Ulangan pembacaan kita hari ini. Allah itu esa adanya. Hal yang kedua dari firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dalam kehidupan kita, maka kita diminta untuk tekun setia mengerjakan akan segala peraturan, titah, dan ketetapan-ketetapan Allah. Bagi orang Israel dan bagi orang-orang percaya termasuk saudara dan saya, hukum, perintah, dan ketetapan Allah adalah jalan, adalah petunjuk, adalah pelita untuk memastikan hidup kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hal yang ketiga, saudara-saudara, dari firman Tuhan hari ini mengajar kita ialah untuk juga dalam kehidupan ini menyatakan kasih kita kepada Allah itu lewat kasih kita kepada sesama kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan meminta kepada orang-orang Israel untuk mengajarkan tentang segala aturan, ketetapan, dan perintah Allah, kasih Allah kepada anak cucu mereka. Mengajarkan kepada anak cucu mereka
tentang kebaikan dan karya Allah dalam kehidupan ini. Itu berarti saudara-saudara, kalau kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita, maka kita mesti menyatakan kasih-Nya itu lewat kepedulian kita, lewat kepekaan kita terhadap orang-orang di sekitar kita, termasuk kepada anak-anak kita. Kita diminta untuk mengasihi mereka dengan cara mengajarkan mereka segala ketetapan, hukum, dan kebaikan Allah dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan terbesar kepada kita, orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, ialah bahwa Kristus telah memberikan hidupnya. Kristus telah mengorbankan hidupnya, menyatakan wujud kasih Allah yang sempurna, menjadi persembahan yang sempurna, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan dengan tekun setia segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, kita sedang menyatakan kasih Allah, kasih kita kepada Allah dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, itu berarti saudara dan saya dipanggil untuk tidak sekedar menjadi percaya, tidak sekedar mengetahui tentang kebaikan Allah, tidak sekedar mengetahui tentang hukum-hukum Allah, seperti orang Saduki, orang Farisi dalam Injil Markus pembacaan kita. Tapi lebih jauh daripada itu, kita mengerjakan dengan tekun setia, dengan taat, dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya segala hukum, perintah, dan ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, di hari reformasi ini, di peringatan reformasi ini, di HUT yang ke-13 dari Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja, mari kita nyatakan komitmen kita, kesungguhan percaya kita, kesungguhan beriman kita dengan mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh. Tidak menduakan Allah dalam hidup ini, tapi hanya ada Allah satu saja yang kita sembah dan muliakan, dalam Yesus Kristus. Dan bila Roh Kudus memampukan saudara dan saya mengasihi Allah dengan sungguh, lewat ketaatan kita, lewat kesetiaan dan bakti kita yang benar, dan lewat kecintaan kita, kesediaan kita berbagi kasih dengan sesama. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Salam sehat, haleluya, amin.